Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini, kami akan mengajak kamu semua untuk cari tahu soal penyusutan arsip, mulai dari pengertian, prosedur, dan lainnya. Kalian tahu nggak sih apa itu penyusutan arsip? Nah, di video kali ini kalian akan mengenal tentang penyusutan arsip. Simak videonya ya. Pengertian penyusutan arsip dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, memusnahkan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Nah, selanjutnya penyusutan arsip juga memiliki tujuan loh. Apa sih tujuan penyusutan arsip? Tujuan penyusutan arsip dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Penyusutan arsip mampu mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip. Adanya penyusutan secara tidak langsung menjamin ketersediaan arsip yang benar-benar penting. Yang ketiga, menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi. Berbagai arsip yang berkaitan dengan keberadaan organisasi, seperti arsip tentang pendirian organisasi, struktur organisasi, prosedur kerja, dan sebagainya. Dengan adanya penyusutan, maka dapat terjamin keselamatannya. Yang keempat, mendayagunakan arsip. Penyusutan dilakukan untuk menghindari penumpukan arsip yang terlalu banyak sehingga menyulitkan penemuan kembali arsip-arsip yang diperlukan. Yang kelima, pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Penentuan nasib akhir arsip didasarkan pada penilaian yang dilakukan. Hal ini berarti arsip bernilai guna tinggi dapat terdeteksi dengan penilaian arsip tersebut. Adapun prosedur dan teknik penyusutan arsip dibagi menjadi 2, yakni jadwal retensi. Daftar yang berisi informasi mengenai jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang nasib akhir arsip, apakah dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Non-jadwal retensi. Penyusutan yang dilakukan suatu organisasi ketika organisasi tidak memiliki jadwal retensi arsip dan tidak mampu mempunyai program penyusutan arsip secara periodik, serta kondisi arsip organisasi tersebut tidak teratur. Oh, gitu. Terus kalau tahap-tahapannya gimana? Selanjutnya itu ada tahap-tahap penyusutan arsip. Tahap-tahap penyusutan arsip itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendataan arsip. Pendataan dilakukan terhadap struktur dan fungsi organisasi serta pendataan arsip. Pendataan arsip itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pendataan struktur dan fungsi organisasi perlu dilakukan. Yang kedua itu ada pendataan arsip dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi arsip, kondisi tempat penyimpanan, media rekam arsip, volume arsip, kurun waktu pencipta arsip, sistem penataan, sarana penemuan kembali arsip, asal arsip, serta lokasi atau tempat dilakukannya pendataan arsip. Yang kedua itu ada pengelompokan arsip. Kegiatan mengelompokkan arsip dalam unit-unit informasi termasuk dalam lingkungan kegiatan penataan arsip. Pengelompokan arsip itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemberkasan arsip, yakni kegiatan menata arsip inaktif dalam setiap kelompok atau berkas arsip yang akan ditentukan jangka simpan dan nasib akhirnya. Yang kedua itu ada pendeskripsian arsip. Yang ketiga ada penomoran definitif. Dan yang keempat itu ada penyusunan daftar pertelaan arsip atau DPA. Yang ketiga itu ada penilaian arsip. Penilaian merupakan kegiatan menganalisis informasi dan fungsi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. Selanjutnya ada pemusnahan arsip.
Pelunasan arsip adalah kegiatan menghancurkan visi arsip dengan teknik tertentu sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Yang pertama, ada panitia bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Pembentukan penilaian arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Yang kedua, penyeleksian arsip. Panitia penilaian arsip melakukan seleksi dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan kolom keterangan dinyatakan musnah pada jadwal retensi arsip. Yang ketiga, pengusahaan daftar arsip usul musnah. Setelah arsip diseleksi, arsip yang diusulkan musnah selanjutnya dibuatkan daftarnya. Penilaian arsip usul musnah dilakukan panitia penilaian dengan memverifikasi visi arsip secara langsung. Yang kelima, permohonan persetujuan atau pertimbangan. Pertimbangan yang dibuat panitia penilaian arsip harus disetujui untuk selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan pemusnahan. Yang keenam, penetapan arsip yang dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI atau Gubernur atau Bupati atau Wali Kota atau Rektor sesuai wilayah kewenangan atau untuk instansi pemerintah. Yang ketujuh, pelaksanaan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip usul musnah yang dibuat lengkap 2. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, apa itu penyerahan arsip statis? Yang pertama, penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Menyeleksi arsip dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen pada jadwal retensi arsip. Yang kedua, penilaian arsip. Dilakukan verifikasi secara langsung terhadap isi arsip yang termuat dalam daftar arsip usul serah. Hasil penilaian kemudian dibuatkan pertimbangan tertulis oleh panitia arsip. Yang ketiga, pemberitahuan penyerahan arsip statis. Pencipta arsip memberitahukan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Yang keempat, verifikasi dan persetujuan selanjutnya. Kepada lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya, melakukan verifikasi daftar arsip usul serah, kemudian memberi rekomendasi apakah menerima atau menolak. Yang kelima, penetapan arsip yang diserahkan persetujuan kepada lembaga kearsipan dijadikan landasan bagi pimpinan pencipta arsip menetapkan arsip yang akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Yang keenam, pelaksanaan serah terima. Dalam pelaksanaan serah terima, selain visi arsip yang diserahkan, juga dilengkapi dengan daftar arsip, usul serah, dan berita acara serah terima arsip. Terima kasih, semoga bermanfaat.